siang, perkenalkan nama saya Cela Estrial Nindaum dari SD Lentera Harapan Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kampanye melawan COVID-19. COVID-19 atau virus corona baru ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini sudah menyebar ke 168 negara termasuk Indonesia. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Maka dari itu, kita selalu dianjurkan untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona dengan mengikuti semua aturan yang berlaku. Seperti yang pertama, cuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air selama 20 detik. Jika air dan sabun tidak tersedia, dapat menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Yang kedua, hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadi penularan apabila ada satu orang yang terinfeksi. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat, gunakan masker. Masker dapat meminimalisir penyebaran virus. Yang terakhir, tetap tinggal di rumah. Dengan tetap tinggal di rumah alias tetap berada dalam rumah, ini akan meminimalisir Anda untuk terjangkit virus corona. Tapi teman-teman tahu tidak cara mencuci tangan yang baik dan benar? Saya akan mendemonstrasikannya. Baik, saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan di bawah air mengalir. Setelah itu, gunakan sabun secukupnya. Usap seluruh permukaan tangan hingga terkena sabun. Yang keempat, gosok telapak tangan. Yang kelima, punggung-punggung tangan. Yang keenam, sela-sela jari. Yang ketujuh, tangan seperti mengunci. Yang kedelapan, ibu jari diputar tangan kanan maupun tangan kiri. Yang kesembilan, ujung-ujung jari diputar baik tangan kanan maupun tangan kiri. Lalu pergelangan tangan kanan maupun tangan kiri. Lalu kembali bilas di bawah air mengalir. Lalu keringkan menggunakan handuk, lap atau tisu yang kering. Selesai. Jika teman-teman sedang berada di luar ruangan, kalian dapat menggunakan hand sanitizer. Semprotkan ke telapak tangan kiri dan juga telapak tangan kanan. Lalu usap ke seluruh permukaan tangan. Kita lanjut ya teman-teman. Dampak. Jika kita tidak melakukan semua kewajiban ini, maka akan timbul berbagai dampak seperti yang pertama, mudah terpapar. Yang kedua, meningkatnya angka positif. Ini adalah grafik yang saya buat dalam bentuk diagram batang. Ini adalah data orang yang terinfeksi corona dari tanggal 12 April sampai tanggal 18 April. Yang berwarna biru adalah yang positif terkena virus. Yang berwarna hijau yang telah sembuh. Sedangkan yang berwarna merah itu telah meninggal. Nah, mulai dari tanggal 12 April. Pada tanggal 12 April, yang positif mencapai 4.241, yang sembuh 359, dan yang meninggal 373. Pada tanggal 13 April telah meningkat menjadi 4.557, yang sembuh 380, dan yang meninggal 399. Pada tanggal 14 April meningkat menjadi 4.836, yang
426 dan yang meninggal 459. Pada tanggal 15 April, yang positif telah mencapai 5.000 lebih, yaitu 5.136, yang sembuh 446, dan yang meninggal 469. Pada tanggal 16 April telah mencapai 5.512, yang sembuh 548, dan yang meninggal 498. Pada tanggal ini terjadi kenaikan pada yang sembuh. Pada tanggal 17 April telah mencapai 5.973, yang sembuh 607, dan sedangkan yang meninggal ada 520. Pada tanggal 18 April telah mencapai 6.000 lebih, yaitu 6.248, yang sembuh 631, dan yang meninggal 535. Bagaimana COVID-19 dapat menyerang pernapasan? Virus ini masuk melalui mulut, hidung, atau mata. Dia akan masuk ke dalam dan menjebak sel-sel dalam tubuh, lalu masuk ke dalam sel-sel tersebut, dan akan menimbulkan gejala seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Orang yang paling rentan terkena virus ini adalah lansia atau yang telah lanjut usia. Yang kedua, orang dengan penyakit kronis tertentu. Dan yang ketiga, wanita hamil. Akibat pandemi corona juga berdampak parah bagi perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai yang pertama, ojol atau ojek online. Pemesanan atau order online menurun, apalagi sejak pemerintah menetapkan social distancing dan physical distancing atau saling menjaga jarak. Yang kedua, buruh. Di sisi lain, pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia juga berdampak parah bagi para buruh dan kelas pekerja karena sedang ada dalam bayang-bayang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, ada petani, yaitu terjadinya penurunan permintaan dan harga hasil panen menurun. Yang keempat ada nelayan. Wabah virus corona juga berdampak pada sektor perikanan, yakni pemasaran ikan lesu dan banyak nelayan tidak melaut. Yang terakhir ada pedagang. Dampak wabah COVID-19 berimbas pada semua sektor, tak terkecuali pedagang. Para pedagang juga ikut merasakan akibatnya, yakni menurunnya pembeli. Sumber-sumber yang saya gunakan untuk melansir semua informasi dan setiap data adalah yang pertama, glints.blog. Yang kedua, infocomputer.grid.id. Yang ketiga, kompas.com. Yang keempat, cnnindonesia.com. Yang kelima, tirto.id. Yang keenam, detiknews.com. Dan yang terakhir, suara.com. In conclusion, to prevent ourselves and our beloved one to expose to coronavirus, maintaining personal hygiene is an important task. We must also obey government's regulations. Let's pray for God's protection. Mari kita bersama-sama memutuskan rantai penularan virus corona dengan tetap di rumah saja. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang dilanda wabah virus corona. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami datang ke hadirat-Mu memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Berkati kami, berkati setiap kami ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para medis yang menjadi garda terdepan. Engkau memakai mereka sebagai alat-Mu agar dapat menyembuhkan kami. Berkati juga Bapak Presiden kami agar tidak salah memilih untuk mengatasi wabah virus yang sedang berlangsung ini ya Bapak. Bapak, berkati provinsi kami NTT, berkati kota kami Kota Kupang, jauhkan semua virus dari kota ini karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami ya Bapa. Terima
terima kasih atas setiap berkat dan rahmat yang Engkau berikan, setiap hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Berkati itu semua agar dapat berguna dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.